Konflik antara negara Palestina dengan negara Arab tak terlepas dari perselisihan antara Palestina dan Israel. Permasalahan Israel dan Palestina disebabkan oleh janji dari negara Inggris. Masalah mulai muncul pada tahun 1917 lewat perjanjian Balfour. Mereka menjanjikan tanah Palestina sebagai tanah air kelompok Yahudi. Namun tidak lepas dari itu, Palestina masih jadi bagian dari Kekaisaran Ottoman. Di tahun 1915, Inggris membuat kesepakatan dengan penguasaan Mekah, yakni Syarif Hussein. Kami ingin membuat kesepakatan. Kami berjanji untuk memberikan kekuasaan di Jazirah Arab di wilayah Palestina. Asal kau mau memimpin perlawanan ke Ottoman. Baik, saya setuju. Inggris menjanjikan Palestina kedua pihak yang berbeda, yakni terhadap Palestina dan juga terhadap kelompok Yahudi saat itu. Di akhir Kekaisaran Ottoman tumbang dan wilayah Palestina pun diambil alih. Disinilah bibit konflik mulai muncul. Sebelumnya, wilayah Palestina sudah ditempati oleh mayoritas beragama Kristen dan juga Islam, dan mereka hidup dengan rukun. Namun, sejak Inggris datang, mereka pun seakan dibuat terpisah. Tahun 1917, Inggris menjanjikan memberikan wilayah Palestina kepada kelompok Yahudi. Untuk memenuhi janjinya, Inggris membuka wilayah Palestina untuk imigran Yahudi. Sepanjang 1920 dan 1939, banyak warga Yahudi Eropa yang terusir. Konflik antara warga pendatang dan warga lokal jadi semakin panas. Orang-orang Palestina yang merasa terjajah mulai memberikan perlawanan. Namun, mereka diserang kembali oleh pasukan Inggris. Selama masa perlawanan berlangsung, setidaknya ada 5.000 orang Palestina yang tewas. Di saat itu, tahun perlawanan sangat pas dengan masa awal Nazi Jerman berusaha menguasai Eropa. Inggris yang tak ingin mempengaruhi Nazi Blok Poro sampai ke Arab, akhirnya memutuskan untuk menarik simpati warga Arab. Mereka membuat dokumen white paper terhadap 3 hal penting di sana, yakni 3 poin penting. Saya ingin membatasi jumlah imigrasi Yahudi yang datang ke Palestina. Yang kedua, saya ingin membentuk Palestina merdeka dalam waktu 10 tahun dan membatalkan dukungan berdirinya negara Yahudi di wilayah Palestina. Tidak, kami tidak setuju. Kami merasa keberatan untuk pembentukan negara Palestina merdeka. Menolak dengan keras pembatasan jumlah imigrasi Yahudi yang terdatang. Menurut mereka, sudah banyak orang Yahudi di Eropa yang menjadi korban kekejaman Nazi Jerman. Dengan dinatasinya orang Yahudi akan masuk ke Palestina, maka akan makin banyak Yahudi yang terperangkap di Eropa. Sekarang kita selesaikan perjanjian ini sekarang juga. Pada akhirnya, Inggris merasa jika konflik di Palestina hanya jadi sumber masalah. Mereka memutuskan untuk menarik diri dari masalah ini. PBB pun berencana membangun 2 wilayah negara, Partition Plan 1947. Pihak Palestina menolak Partition Plan, sementara kelompok Yahudi menerima keputusan. Bukan menyelesaikan masalah, Partition Plan ini membuat timbulnya ketegangan antara masyarakat negara Arab dan masyarakat Yahudi, dan dari sinilah awal mulanya konflik negara Arab dan Israel. Israel telah melanggar kesepakatan pembagian wilayah ini. Setelah itu, PBB memutuskan untuk melakukan gencatan senjata. Di masa gencatan senjata dari pihak Arab dan Israel sendiri diduga melakukan pelanggaran. Terlihat larangan pengakuan militer, yakni Israel membuat penyeludupan senjata secara ilegal. Bagaimana ini kalau kita tidak bergerak, kita pasti akan kalah. Bagaimana jika kita melakukan penyelundupan senjata? Boleh.
tepung akhirnya dapat melawan Arab dan perang Arab-Israel pertama ini dimenangkan oleh Israel. Israel yang menang semakin merangsak ke wilayah yang seharusnya menjadi milik Palestina.